Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanul Alfi, NIM 18043127. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan sebuah materi yang berjudul emisi efek. Pada materi emisi efek ini, kita akan membahas yang pertama yaitu apa itu pengertian emisi efek. Selanjutnya yaitu apa itu tujuan dari emisi efek tersebut. Dan yang selanjutnya, manfaat menjadi perusahaan go public. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan perusahaan yang go public. Dan yang terakhir yaitu apa saja tahapan-tahapan go public. Baiklah, pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan apa itu pengertian dari emisi efek. Emisi efek ini adalah penerbitan saham baru. Saham baru yang diterbitkan untuk dijual kepada masyarakat yang pertama kalinya disebut dengan emisi perdana atau Initial Public Offering atau singkatan dari IPO. Initial Public Offering atau IPO ini adalah merupakan bentuk penawaran saham dari perusahaan kepada masyarakat luas untuk memilikinya. Dengan begitu, perusahaan akan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Intinya, yang tadinya perusahaan tersebut tertutup, maka menjadi perusahaan yang terbuka karena sudah menjadi milik publik. Selanjutnya yaitu tujuan emisi efek. Tujuan emisi efek ini ada 4. Yang pertama yaitu memperbaiki struktur modal. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas manajemen. Dan yang keempat yaitu memperluas hubungan bisnis. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pertama yaitu memperbaiki struktur modal. Struktur modal perusahaan merupakan perbandingan antara modal dengan utang dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang ingin menekankan beban bunga pinjaman dapat memilih untuk menerbitkan obligasi daripada pinjaman perbankan karena tingkat bunga obligasi selalu lebih rendah daripada pinjaman perbankan. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Perusahaan yang sudah kelebihan permintaan tersebut, sedangkan kapasitas produksinya itu sangat terbatas, maka tambahan modal akan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi tersebut sehingga dapat memenuhi semua permintaan tersebut. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas manajemen. Peningkatan kualitas manajemen merupakan dorongan dari pihak Bapepam dan Bursa Efek serta peraturan perundang-undangan yang mengharuskan melakukan good corporate governance, transparansi, larangan konflik of interest, larangan atau batasan-batasan dan prosedur tersebut bertujuan untuk menciptakan manajemen perusahaan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang independen dan tidak merugikan sebagian pihak. Tujuan selanjutnya yaitu memperluas hubungan bisnis. Bagi perusahaan yang sudah maju dan sudah berkembang, tetapi perusahaan tersebut ingin menjadi lebih maju lagi dan ingin menjadi lebih besar lagi, maka emisi saham merupakan sarana yang tepat. Kinerja keuangan yang baik secara terus-menerus dapat dilakukan oleh manajemen yang profesional. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat menjadi perusahaan go public. Manfaat menjadi perusahaan go public ini ada 4. Yang pertama yaitu mendapatkan pendanaan baru yang tidak terbatas. Yang kedua, nilai perusahaan yang meningkat. Yang ketiga, citra perusahaan yang semakin meningkat. Yang keempat, keberlangsungan perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas yaitu mendapatkan pendanaan baru yang tidak terbatas. Saat perusahaan memutuskan untuk go public, mereka mendapatkan pendanaan yang tidak terbatas. Pendanaan itu diperoleh dari saham yang dijual sebagai tambahan modal untuk membangun pertumbuhan
perusahaan dan kapasitas produksi. Selain itu, Go Public juga membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai ekuisitasnya dan mempermudah akses bagi suatu perusahaan untuk mengeluarkan surat utang. Manfaat yang kedua yaitu nilai perusahaan meningkat. Menjadi perusahaan Go Public akan mendapatkan manfaat dari perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang memberikan kepercayaan penuh, di mana pihak perbankan tersebut dapat mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan melalui informasi-informasi yang disampaikan perusahaan di bursa. Manfaat yang ketiga yaitu citra perusahaan semakin meningkat, yakni mampu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Karena perusahaan yang dimiliki masyarakat atau publik itu mendorong untuk memberikan transparansi dan keterbukaan terhadap berbagai informasi. Manfaat yang terakhir yaitu keberlangsungan perusahaan. Menjadi perusahaan yang terbuka dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Di samping itu, jika terjadi suatu kendala atau masalah, maka tidak menjadi persoalan pendiri pabrik, tetapi menjadi permasalahan berbagai banyak pihak sebagai pemegang saham. Semakin banyak perusahaan yang go public, maka akan dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat menjadi perusahaan go public. Manfaat menjadi perusahaan go public ini ada 4. Yang pertama yaitu mendapatkan pendanaan baru yang tidak terbatas. Yang kedua, nilai perusahaan yang meningkat. Yang ketiga, citra perusahaan yang semakin meningkat. Yang keempat, keberlangsungan perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas yaitu mendapatkan pendanaan baru yang tidak terbatas. Saat perusahaan memutuskan untuk go public, mereka mendapatkan pendanaan yang tidak terbatas. Pendanaan itu diperoleh dari saham yang dijual sebagai tambahan modal untuk membangun pertumbuhan perusahaan dan kapasitas produksi. Selain itu, go public juga membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai ekuisitasnya dan mempermudah akses bagi suatu perusahaan untuk mengeluarkan surat utang. Manfaat yang kedua yaitu nilai perusahaan meningkat. Menjadi perusahaan go public akan mendapatkan manfaat dari perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang memberikan kepercayaan penuh, di mana pihak perbankan tersebut dapat mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan melalui informasi-informasi yang disampaikan perusahaan di bursa. Manfaat yang ketiga yaitu citra perusahaan semakin meningkat, yakni mampu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Karena perusahaan yang dimiliki masyarakat atau publik itu mendorong untuk memberikan transparansi dan keterbukaan terhadap berbagai informasi. Manfaat yang terakhir yaitu keberlangsungan perusahaan. Menjadi perusahaan yang terbuka dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Di samping itu, jika terjadi suatu kendala atau masalah, maka tidak menjadi persoalan pendiri pabrik, tetapi menjadi permasalahan berbagai banyak pihak sebagai pemegang saham. Semakin banyak perusahaan yang go public, maka akan dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan perusahaan yang go public. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Informasi tentang rencana initial public offering, underwriter, dan profesi penunjang. Yang kedua yaitu pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dan konsultan hukum. Yang ketiga yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Yang keempat, laporan penilaian. Yang kelima, anggaran dasar perusahaan terbuka yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keenam yaitu prospektus yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen 1 dan 2 yang 1 sampai 5 yang sebelumnya, dan yang terakhir yaitu proyeksi keuangan.
Selanjutnya yaitu tahapan go public. Pada tahapan go public ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap awal ini, perusahaan perlu mengadakan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham terhadap proses go public tersebut. Dan pada tahapan persiapan ini, selanjutnya yaitu perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga lainnya dalam membantu proses go public. Selanjutnya yaitu tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahapan ini, pengajuan pernyataan pendaftaran oleh suatu perusahaan ke suatu lembaga, yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tahapan yang ketiga yaitu penawaran saham. Pada tahapan ini merupakan tahapan utama di mana emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui pasar perdana atau initial public offering. Dan investor tersebut dapat membeli saham kepada agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Dan tahapan yang terakhir yaitu pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah terjadinya penjualan saham, maka saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Dan apabila ada investor yang tidak kebagian saham di pasar perdana, maka ia dapat membeli sahamnya di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.